Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Tak Syafami dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Oke, teman-teman, semoga dalam keadaan sehat semuanya di rumah, ya. Dan kita mulai pelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, fokus ya dalam pelajaran Ustadz hari ini. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menentukan unsur intrinsik pada teks fiksi. Karena minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks non fiksi. Nah, kita mulai. Next. Oke, ini ada kompetensi dasarnya. Ada tujuan pembelajarannya. Kegiatan kita hari ini yaitu menentukan unsur intrinsik pada teks. Supaya teman-teman bisa menjawab kegiatan hari ini, teman-teman harus fokus dari materi yang tak sampaikan hari ini. Oke, teman-teman harus fokus dalam menerima pelajaran hari ini. Walaupun kita akan belajar melalui media elektronik. Oke, ada ini adalah tentang mendengar, ya, bisa membaca, ya, cerpen, ya. Unsur-unsurnya ada unsur intrinsik, yaitu menentukan pertama ada tema, tokoh, alur, latar, amanat, dan latar ada waktu, tempat, suasana. Alur ada maju, mundur, campuran, itu alur. Oke, inilah unsur intrinsik melalui peta pikiran. Oke, unsur intrinsik yang kita tampilkan ini adalah unsur intrinsik. Ya, ingat ya teman-teman, ada tema, tokoh, alur, latar, amanat. Latar dibagi 3, waktu, tempat, suasana. Alur dibagi 3, ya, alurnya maju, mundur, dan campuran. Oke, kita lanjut. Semoga teman-teman paham ya. Next. Oke, di sini ada cerita fiksi dan non fiksi. Non fiksi sudah kita pelajari minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Sekarang cerita fiksi. Fiksi adalah cerita atau karangan. Fiksi adalah cerita rekaan buatan yang dibuat oleh pengarang, di mana cerita di dalamnya menjadi bermakna, ya, dikarenakan daya khayal, angan-angan atau fantasi oleh pemikir, ide kreatif si penulis. Itulah cerita fiksi. Cerita non fiksi gimana? Yang kita belajar minggu kemarin. Ini adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta, oke, realita atau hal-hal yang benar-benar, ya, dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non fiksi biasanya dibentuk dalam tulisan ilmiah, ya, ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Ini contohnya teman-teman, contoh teks non fiksi. Kalau teks fiksi, teman-teman akan pelajari pertemuan ini. Oke, next. Oke, teman-teman, untuk menemukan informasi dalam teks fiksi maupun teks non fiksi sama, ya, kita menggunakan, ya, menggunakan apa teman-teman? 5W plus 1H dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia ada kata tanya. Kata tanya apa teman-teman? Ada si, ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Ini adalah kata tanyanya. Oke, untuk menemukan informasi dalam teks non fiksi maupun fiksi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita masih menggunakan kata tanya. Oke, teman-teman udah paham, udah tahu ini tentang kata tanya ini. Kalau semua kata kalimat tanya harus jadi tanda baca tanya. Oke, good teman-teman. Kata tanya. Oke, kata tanya yang pertama adalah apa? Apa menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Oke. 2. Siapa? Untuk menyatakan orang. Orang-orang yang atau pihak yang terlibat dalam teks fiksi. Lanjut, mengapa? Untuk menyatakan sebab
atau alasan terjadinya sesuatu. Itulah ya mengapa. Keempat, kapan? Untuk menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nanti teman-teman temukan dalam teks fiksi yang akan Ustadz tampilkan. Oke. Lanjut, di mana? Untuk menyatakan tempat teman-teman berlangsungnya suatu peristiwa. Ada di hutan, di sungai, di rumah, oke, di udara. Di udara apa biasanya? Burung yang terbang. Kalau dia bikin teks fiksi, pasti ada burung yang terbang bicara sama temannya. Itu teks fiksi. Oke. Bagaimana untuk menyatakan cara atau proses terjadinya sesuatu, jadinya peristiwa itu gimana caranya? Ya, itulah bagaimana. Semoga teman-teman udah paham pertemuan sebelumnya pelajaran ini tentang kalimat tanya, gunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Ustadz, bagaimana kalau kalimat tanya saya belum ada tanda baca tanyanya? Berarti belum sempurna, belum lengkap. Oke, lanjutkan. Ini yang tadi kita balik lagi. Next. Ini yang tadi, next, kita lanjutkan. Oke teman-teman, inilah yang Ustadz sebut tadi cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen. Adalah cerita bentuk prosa naratif fiktif kurang dari 10.000 kata. Kurang dari 10.000 kata. Oke, itulah cerpen, cerita pendek teman-teman. Lanjut, cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuan dibandingkan karya fiksi lainnya ya yang lebih panjang seperti novel. Oke, teman-teman di rumah ada punya novel nggak yang tebal? Oke, cerita tentang novel meringkas ya. Dalam suatu teks cerita teman-teman juga bisa meringkas, ngambil inti kesimpulan dari sebuah cerita ya. Meringkas dari cerita adalah menulis kembali cerita asli secara singkat dengan tepat, memperhatikan urutan isi dan sudut pandang dari penulis. Meringkas teman-teman ya. Dalam bahasa nanti ada meringkas teks cerita. Meringkas cerita dapat diperoleh dari teks yang dibaca ataupun yang didengar ya. Oh, didengar bisa teman nulis ringkasannya. Hal yang harus kamu ketahui, kamu lakukan dalam membuat ringkasan cerita adalah mencatat pokok-pokok isi cerita yang dibaca atau yang didengar. Oke, bukan dibaca aja teman-teman, bukan dalam bentuk teks aja yang bisa diringkas, tapi didengar bisa. Ustadz menceritakan cerita atau ustazahnya menceritakan suatu cerita tentang kisah Nabi atau apa yang lainnya, bisa dibuat ringkasan. Tapi sesuai dengan alur ceritanya. Oke, lanjut next. Oke teman-teman, ini adalah jenis-jenis dari ya teks fiksi. Oke, ada mitos. Apa pertama? Pertama mitos. Yang kedua sage. Tiga fabel. Yang keempat ada legenda. Yang kelima adalah cerita jenaka. Yang keenam adalah cerita populer lara. Ketujuh cerita perumpamaan. Oke. Biasa yang pertama mitos. Mitos ini berhubungan dengan hal yang mistis atau gaib. Biasanya menceritakan tentang apa teman-teman? Ada tentang dewa, peri, Tuhan. Itu mitosnya cerita. Oke. Lanjut. Inilah tentang mitos. Lanjut. Berikutnya sage. Sage adalah dongeng kepahlawanan, keberanian atau sihir seperti penyihir, dongeng Gajah Mada. Oke, lanjut. Fabel adalah dongeng yang tentang binatang dapat berbicara atau ya berperilaku seperti manusia. Itu namanya fabel. Seperti siapa? Kancil, semut, belalang, kura-kura. Ya seperti memperankan seperti manusia. Lanjut, legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ya. Peristiwa apa? Asal usul benda atau tempat. Contohnya Takuban Perahu, Maling Kundang dan sebagainya. Berikutnya cerita jenaka ya. Adalah cerita
yang berkembang di masyarakat, baik bentuknya komedi, ya komedi, dan dapat membandingkan contoh membukakan tawa bagi pendengar, ya. Hanya cerita populer Lara, ya, biasanya bentuk berisi bentuk berisi narasi yang bertujuan untuk menghibur tamu pesta, ya diceritakan oleh sebuah ahli seperti boneka tangan yang digunakan oleh dalang. Berikut cerita perumpamaan. Ada cerita yang dongeng yang mengandung hiasan seperti saran, contoh, ya, didaktik dari Haji Pelit, ya. Cerita lokal adalah cerita yang tumbuh dan berkembang di daerah. Cerita yang tumbuh dan berkembang di sebuah daerah, yaitu cerita perumpamaan. Lanjut next, itulah jenis teks fiksi. Ini adalah unsur intrinsik dalam dongeng. Ada tema itu apa? Masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Itu tema. Latarnya ada waktu, tempat, dan suasana. Tokoh, ya ada tokoh, orang yang berperan memerankan sebuah cerita. Contohnya ada tokoh, ada 3 jenis: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis, tokoh utama atau tokoh yang baik. Antagonis, tokoh yang jahat, berperilaku jahat. Tritagonis, tokoh yang berperan sebagai pembantu, boleh dia berperan sebagai yang baik dan jahat dikala ada baik dan jahat, itulah tritagonis. Next, lanjut. Tadilah itulah unsur intrinsiknya. Selanjutnya ada alur, ya. Selanjutnya nomor 4 ada alur maju, mundur, campuran, ya. Pertama ada tema, alur, tokoh, sekarang alur, ya, alur maju, mundur, dan campuran. 5 ada sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang. Ya, berikutnya yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan, ya, atau nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Ya, amanat adalah pesan moral yang disampaikan atau nilai yang terkandung dalam sebuah cerita. Majas adalah gaya bahasa. Yang terakhir adalah majas atau gaya bahasa. Biasanya ada unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh, watak, latar, dan amanat. Ini unsur yang penting, sangat penting ada dalam sebuah cerita. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh setiap pelaku atau tokoh. Ada antagonis, tritagonis, antagonis, protagonis. Latar adalah tempat, meliputi waktu, tempat, suasana, itulah latar. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh dalam sebuah cerita. Ini harus ada dalam sebuah cerita. Next, kita lanjutkan. Nih alur, teman-teman. Alur adalah rangkaian peristiwa dari sebuah cerita. Ada alur maju, alur mundur. Kita jelaskan tentang alur maju. Maju adalah cerita yang berurutan mulai dari tahapan perkenalan sampai penyelesaian. Contohnya dari dia kecil sampai dewasa, dari dia susah sampai dia senang, dari dia miskin sampai dia kaya lagi. Itu namanya alur maju. Dari dia sedih, kehidupannya sedih, menderita, sampai dia sukses atau bahagia. Lanjut mundur. Proses jalannya cerita, ya, tidak urut, ya, biasanya dimulai dari konflik, maju, penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbul konflik tersebut. Biasanya udah senang-senang, kembali lagi dia berantakan lagi atau susah lagi. Mundur ceritanya. Lanjutnya ini unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita. Ada nilai-nilai yang dianut, ya, nilai budaya yang dan nilai-nilai yang dianut. Ada budaya atau nilai-nilai yang dianut. 4, tingkat pendidikan.
3 kondisi sosial dan masyarakat. 4 agama dan kepercayaan. Yang kelima politik, ekonomi, hukum. Itu unsur ekstrinsik di luar dari cerita tersebut. Next. Oke, ini tertampilkan tokoh-tokohnya teman-teman. Ada burung, ada semut, ada apa? Buaya, monyet, pemburu. Ada ini rubah apa serigala ya? Yang pakai tutup. Nah, ini rubah ya. Oke. Teman udah familiar dengan tokoh-tokoh ini di televisi. Oke. Nah, ini ada lagi, ada kancil, ada harimau, ada tikus, oke, ada gajah, ada angsa, ada kura-kura. Ini tokoh semuanya teman ya, tokoh-tokoh semuanya. Nih ada tokoh nih, tumbuhan teman-teman. Ada brokoli ya, ini brokoli. Ini ada cabai, ini ada kentang, ini ada wortel, ini ada paprika, ini ada terong. Buah-buahan aja bisa jadi tokoh teman-teman. Teman-teman juga bisa bikin cerita dari tokoh-tokoh tersebut. Oke, bisa jadi penulis teman-teman. Oke, lanjut next. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Kegiatan kita hari ini, jeng-jreng. Tentukan unsur intrinsik dari cerita si kancil yang cerdik pada halaman 115. Kita kasih tabelnya, tenang teman-teman. Teman-teman bisa ikutin instruksinya aja. Oke. Oke, ini teman-teman. Si kancil cerdik. Teks 1 halaman 115 ada di bawah. Oke. Nih, teman baca ya, jangan lupa dibaca dulu semuanya. Tenreng. Ini tabelnya teman-teman. Tuliskan unsur intrinsik. Ini jawabannya sampingnya. Jawabannya, temanya apa? Tema itu judul ya teman. Masukin sampingnya sebelah mana ya? Sebelah kanan. Ini kiri. Kanan, sebelah kanan. Berarti sebelah kanannya jawabannya. Temanya apa? Latarnya di mana? Tokonya di mana? Alurnya di mana? Amanatnya di mana? Cereng. Teman-teman tinggal ngisi. Gampang teman. Baca dulu teksnya dengan seksama. Seksama itu apa teman-teman? Sungguh-sungguh. Oke. Next. Oke. Inilah kegiatan hari ini, yaitu latihan menentukan unsur intrinsik teks cerita si kancil yang cerdik pada halaman 115. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dan membaca teksnya dengan sungguh-sungguh. Semoga menemukan jawabannya. Oke, sekian dari Ustadz pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.